Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu. Ibu Email sudah kelihatan ini ya? Ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya sehat. Insya Allah sampai dengan menjelang duhur hari ini kita akan berdiskusi tentang pra-asesmen. Nah, berdiskusi tentang pra-asesmen, selain saya memposisikan diri sebagai konsultan, juga saya memposisikan diri sebagai asesor. Ya. Jadi saya akan mungkin banyak bertanya yang berkaitan dengan temuan-temuan asesor. Misalnya saya bertanya, apakah laboratorium telah melakukan uji kinerja alat? Nah, kalau pertanyaan begitu, nanti jawaban Bapak Ibu segera menunjukkan rekaman uji kinerjanya. Ya. Apakah laboratorium telah menerapkan jaminan mutu hasil pengujian? Nah, kalau asesor bertanya begitu, ya kita segera mempersiapkan rekaman jaminan mutu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selain kami rekam ini, nanti kami juga kirim rekaman diskusi kita. Juga ini tolong teman-teman di lab itu siapkan catatan juga ya, untuk lebih memperkuat ya, seperti saya bilang tadi, kalau asesor bertanya tentang apakah semua alat sudah dilakukan uji kinerja, berarti teman-teman mempersiapkan rekaman uji kinerjanya. Nah, ini dicatat ya. Apakah laboratorium telah menerapkan jaminan mutu hasil pengujian? Berarti teman-teman mempersiapkan bukti-bukti rekaman jaminan mutunya. Nah, ini dicatat ya. Baik, sebelum kita mulai, kita cerita sedikit kondisi dokumen kita saat ini di KAN. Ya. Karena KAN itu juga mempunyai SOP. Ya. SOP mempunyai prosedur yang juga diaudit oleh ILAC. Ya. Jadi hierarkinya ini, karena ini adalah sistem mutu berbasis internasional. Kalau laboratorium kita di Bangkok dikontrol oleh KAN, maka KAN dikontrol juga oleh ILAC. Untuk itu mereka juga punya dokumen. Jadi jangan dikira kita hanya menyiapkan dokumen, KAN juga menyiapkan dokumen. Mereka menyiapkan kebijakan mutu, mereka menyiapkan panduan mutu, mereka menyiapkan prosedur atau SOP, mereka juga menyiapkan formulir-formulir sama dengan kita. Nah, yang mengaudit mereka adalah lintas negara. Ya. Yang mengaudit mereka itu lintas negara. Ya. Dan polanya sama. Terangkan kepada saya, mana rekaman-rekaman lab yang Anda sudah lakukan asesmen, bagaimana kompetensi mereka, semacam itu. Maka mereka lebih ketat lagi karena tim asesornya itu antar negara. Ada juga temuan kayak kita, ada temuan juga. Kemudian mereka juga diberikan tenggang waktu untuk melakukan tindakan perbaikan. Jadi polanya sama. Nah, dokumen kita sekarang posisinya itu sebelum dilaksanakan remote assessment akan melalui 2 tahap ya, supaya teman-teman di Bangkok tahu. Tahap pertama yaitu verifikasi kelengkapan dokumen pendaftaran. Tahap pertama diverifikasi. Yang diverifikasi itu hanya judul-judulnya saja, legal aspeknya ada atau tidak, ketertelusuran, bukti ketertelusurannya ada atau tidak, laporan uji bandingnya ada atau tidak, laporan validasinya ada atau tidak, ya, dan seterusnya. Nah, ini mereka tidak melakukan verifikasi terhadap kontennya, jadi hanya judul-judulnya saja. Nah, siapa yang melakukan verifikasi itu? Yang melakukan adalah sekretariat KAN. Nah, posisinya sekarang di situ. Nah, karena itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Sugiono Bu email, jangan sekali-sekali nelpon ke minimal WA ke Ibu Yeyen, maaf Bu,
kapan kami dijadwal, supaya juga mereka melakukan progres, ya. Karena kita tahu semua lembaga pemerintah di Indonesia biasanya di November dan terutama Desember itu super sibuk, ya, super sibuk. Kalau di istilahnya di KAN itu November mereka tutup buku, jadi kita bersyukur kalau dokumen kita itu masih bisa di-approve oleh mereka, kita bersyukur, ya. Kalau yang sekarang barangkali kalau mau daftar mungkin ditolak, ya, karena mereka sibuk untuk membuat laporan pertanggungjawaban, ya, diinternalkan. Nah, itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua, kalau tahap pertama sudah oke, nah jika tahap pertama ada yang kurang, kemudian Ibu Yeyen nelpon ke komunikasi dengan Ibu email, ini kurang, silakan dilengkapi. Nah, tapi sampai sekarang kan belum, ya, sampai sekarang belum. Nah, karena itu Bu email tolong minimal hari ini atau besok, ya, WA lagi ke Bu Yeyen. Kapan Bu kami dijadwalkan, mohon maaf. Kita merendah lah, mohon bantuannya Bu, bilang aja gitu, mohon bantuan. Ya, sip. Tahap kedua, jika tahap pertama ini sudah memuaskan, bukan memuaskan, sudah lengkap, maka dokumen kita ini dikirim ke asesor kepala. Nah, asesor kepala melakukan verifikasi yang namanya audit kecukupan. Nah, ini berarti sudah konten audit kecukupan. Audit kecukupan hasilnya dua, memuaskan atau tidak memuaskan. Nah, untuk apa namanya ini, untuk mengawal audit kecukupan ini, saran saya kita perlu berdoa supaya sekretariat KAN memilihkan asesor yang gampang, karena kita nggak tahu, kita nggak bisa meminta asesor, ya kan. Asesor itu sama dengan kita, ya, manusia biasa, ada yang gampang, ada yang susah, itu sudah sunatullahnya manusia, ya. Ada yang gampang, menggampangkan, ada yang menyulitkan, itu sudah tipe-tipe itu normal, ya. Nah, tolong teman-teman, ini apa namanya, kita sama-sama, bukan cuma Pak Sugono dan yang lain, tapi semua kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan asesor yang memudahkan. Itu tuh apa namanya, menurut saya perlu. Nah, hasil audit kecukupan ini yaitu dua, memuaskan atau tidak memuaskan. Kalau tidak memuaskan, asesor memberikan komentar, dikasih komentar. Komentar itu kemudian dikirim ke KAN. Kemudian dari pihak sekretariat KAN meneruskan ke kita, ke Ibu email. Nanti dari Ibu email meneruskan ke saya untuk melakukan perbaikan berdasarkan komentar asesor. Jadi gampang. Kenapa? Karena tindakan perbaikannya gampang karena kita hanya mengikuti komentarnya asesor saja. Ya, nah, sekarang saya berharap, ya, dengan berkali-kali Ibu email kontak ke sekretariat KAN, khususnya Ibu Yeyen, kita bisa segera dilakukan audit kecukupan. Itu kalau tidak memuaskan. Jadi tahapnya tidak memuaskan, kemudian menuju ke sekretariat KAN, kemudian menuju ke Ibu email ke saya. Nah, sekarang kita lakukan koreksi terhadap dokumen yang menurut asesor kepala tidak memuaskan. Jadi kan berarti ada proses lagi, ya, ada proses. Nah, kalau memuaskan, kemudian sekretariat KAN mengusulkan nama-nama tim asesor. Jadi usulan, belum tim yang fix. Dia menyurat atau email ke perwakilan laboratorium, dalam hal ini Ibu email. Kemudian apakah saudara setuju dengan tim ini? Disebutkan namanya, kemudian asal instansinya. Nah, sebelum Ibu email mengklik oke, kan itu kan cuma kurang dari 1 menit, ya. Oke, selesai. Nah, tolong Ibu email komunikasikan ke saya. Apakah kita okekan atau tidak? Kalau kita okekan, itu instruksi dari saya. So, kita boleh minta penggantian asesor. Kalau asesor itu kita anggap
sering menyusahkan orang. Itu hak kita ya, hak kita.